Apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto meninjau langsung ke lokasi terdampak gempa bumi magnitudo 5,8 yang mengguncang wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah pada Selasa 19 Agustus 2025. Setibanya di Poso, Suharyanto langsung melakukan peninjauan ke lokasi terdampak gempa, yakni di SDN 01 Tangkura, Poso, Pesisir Selatan. Kerusakan terlihat dari plafon yang jatuh mengenai bangku dan meja ruang kelas. Seluruh kegiatan belajar mengajar kini dihentikan sementara hingga kondisi sudah kondusif. Selanjutnya, di kantor Desa Tangkura, Suharyanto melakukan dialog dengan para warga terdampak untuk mendengar aspirasi dari beberapa warga, salah satunya mengenai berita hoaks yang beredar terkait adanya gempa susulan yang lebih besar. Pada kesempatan tersebut, Kepala BNPB menerjunkan tim gabungan untuk melakukan asesmen ke seluruh rumah ibadah yang berada di Desa Tangkura. Hal ini dilakukan sebagai upaya mitigasi dampak gempa bumi susulan. Berdasarkan pengalaman kejadian sebelumnya, lokasi terdampak gempa dengan korban paling banyak berada di bangunan gereja. Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Maijen TNI Budi Irawan mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming meninjau penanganan bencana pasca gempa yang melanda wilayah Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada Jumat 22 Agustus 2025. Kehadiran Wapres Gibran merupakan bukti bahwa pemerintah Indonesia berada di tengah-tengah rakyat pada saat terjadinya bencana. Pada kesempatan ini, Maijen TNI Budi Irawan memaparkan penanganan pasca gempa dengan magnitudo 5,8 yang mengguncang wilayah tersebut pada Minggu 17 Agustus 2025. Wapres beserta rombongan melakukan tinjauan ke sekolah yang terdampak dan melihat secara langsung proses belajar mengajar di tenda yang digunakan sebagai kelas darurat. Wapres Gibran turut menengok korban terdampak yang mendapatkan perawatan di rumah sakit. Pemerintah daerah setempat langsung bergerak cepat melakukan monitoring dan penanganan darurat ke lokasi-lokasi terdampak sejak hari pertama terjadinya gempa. Kepala BNPB pun pada keesokan harinya sudah berada di lokasi guna memastikan penanganan darurat berjalan dengan baik. Mobil Edukasi Penanggulangan Bencana atau MOSIPENA turut memeriahkan Car Free Day Jakarta dengan kegiatan petualangan edukasi tangguh bencana atau PETA MOSIPENA pada Minggu 24 Agustus 2025. Kehadiran MOSIPENA di tengah kegiatan Car Free Day Jakarta, tepatnya di kawasan Jalan Imam Bonjol ini turut menyita rasa penasaran warga yang melintas. Peta MOSIPENA dibuka dengan dongeng dan musik edukasi bencana gempa bumi yang disambut antusias warga. Tercatat sebanyak 400 orang telah melakukan registrasi untuk mengikuti kegiatan ini. Mulai dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa hingga orang tua tidak kehilangan minatnya untuk belajar tentang kebencanaan. Para peserta berkesempatan mengunjungi pos-pos edukasi mengenai tas siaga, rambu-rambu, pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K, bantuan hidup dasar, tips siaga bencana, hingga bermain virtual reality. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih siap menghadapi potensi bencana di sekitar mereka, menumbuhkan budaya sadar bencana, dan memperluas literasi kebencanaan di tengah masyarakat perkotaan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyelenggarakan rangkaian kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas daerah pada konteks komunikasi risiko di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 26 hingga 28 Agustus 2025.
Peningkatan kapasitas ini dilakukan dengan pendekatan bimbingan teknis pada 26 Agustus yang dilanjutkan dengan kegiatan geladi ruang atau tabletop exercise pada 27 Agustus dan geladi lapang atau field training exercise pada 28 Agustus 2025. Sekretaris Utama BNPB Dr. Rustian mengajak aparatur pemerintah, relawan, akademisi, dan rekan-rekan jurnalis untuk saling mendukung dalam membangun komunikasi risiko, serta mendorong semua pihak memiliki visi yang sama, yaitu resiliensi berkelanjutan atau tangguh dalam menghadapi setiap ancaman bahaya. Kegiatan BIMTEK dihadiri 50 peserta dari perwakilan pemerintah daerah dan unsur pentahelix lain dengan melibatkan narasumber yang memaparkan informasi terkait ancaman bencana geologi, koordinasi melalui sistem komando penanganan darurat bencana, serta penyusunan narasi komunikasi risiko bencana di tingkat daerah hingga nasional dan jurnalisme bencana. Sementara itu, giat TTX mengangkat topik komunikasi risiko, khususnya dalam merespon ancaman gempa bumi dan tsunami di wilayah NTB, guna meningkatkan pemahaman komunikasi kebencanaan. Kegiatan ini diikuti 20 peserta pemangku kepentingan kepada masyarakat dan seluruh pelaku penanggulangan bencana di Provinsi NTB. Terakhir, pada giat FTX, sesi ini memfokuskan pada komunikasi risiko yang sering terjadi dalam penanganan bencana seperti saat masyarakat terpancing isu hoax, penjelasan pemerintah untuk memberikan situasi terkini, ataupun pernyataan resmi melalui media center. Rangkaian kegiatan ini didukung oleh pemerintah Australia melalui program Siap Siaga yang merupakan kemitraan pemerintah Australia-Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di bidang penanggulangan bencana melalui penguatan pengelolaan risiko bencana di Indonesia. BNPB melalui Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam (PPSE SDA BNPB) menggelar pelatihan peningkatan kapasitas dalam percepatan penanganan pemulihan wilayah Kalimantan Timur di Kota Samarinda pada Selasa, 26 Agustus 2025. Peningkatan kapasitas tersebut mengenai kajian kebutuhan pasca bencana atau Jutupasna serta rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana atau yang sering disebut dengan R3P. PLT Direktur PPSE SDA BNPB Dr. Asep Supriyatna menyampaikan, penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ke depan dimulai dari fase prabencana dengan membentuk tim Jutupasna dan penyusunan rencana pemulihan sebelum bencana. Peningkatan kapasitas yang diselenggarakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia berkualitas di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk mendorong fase pemulihan pasca bencana berlangsung dengan cepat dan tepat. Kegiatan ini diikuti sebanyak 350 peserta dari organisasi perangkat daerah se-Provinsi Kalimantan Timur. BNPB menggelar Rapat Koordinasi Teknis Penanggulangan Bencana atau Rakortek PB tahun 2025 pada 27 hingga 29 Agustus 2025 di Kota Denpasar, Provinsi Bali. Rakortek PB merupakan pertemuan BNPB dan BPBD dalam rangka penyelarasan kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan bencana untuk wilayah Timur dan Tengah. Rakortek PB tahun 2025 diisi dengan beberapa materi antara lain oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas tentang kebijakan RPJMN 2025 sampai 2029, Kementerian Dalam Negeri tentang strategi akselerasi implementasi urusan kebencanaan di daerah, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Kementerian Keuangan, mengenai sinergi lintas sektor dalam pemanfaatan pooling fund bencana, materi BNPB tentang rencana strategis BNPB tahun 2025 hingga 2029, serta kajian proporsi kerugian ekonomi akibat bencana terhadap produk domestik bruto. Rakortek PB juga dilaksanakan dengan sesi pembahasan dan diskusi yang terbagi dalam beberapa des untuk merumuskan langkah-langkah strategis penanggulangan bencana ke depan,
Melalui Rakortek PB tahun 2025, BNPB berkomitmen untuk memperkuat sinergi, memperkokoh ketangguhan, dan membangun budaya sadar bencana demi terwujudnya Indonesia tangguh menghadapi bencana. BNPB bersama Adexco siap menyelenggarakan pameran serta konferensi manajemen bencana dan perlindungan sipil tingkat Asia atau Adexco 2025 pada gelaran Indonesia Energy and Engineering atau IEE Series 2025 yang akan berlangsung pada 10 hingga 13 September 2025 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati menyampaikan, pameran ini menjadi sangat penting karena memberikan contoh produk yang menjadi ciri khas Indonesia dalam hal pemanfaatan teknologi dan industrialisasi. Adexco 2025 akan menyelenggarakan rangkaian konferensi yang terdiri dari 5 sesi bersama 6 co-host yaitu Kementerian Keuangan RI, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, ASEAN Disaster Preparedness Center, Local Government for Sustainability, Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, dan Asosiasi Sistem dan Teknologi Tanpa Awak. Hal ini sebagai wujud nyata kerjasama multi-helix untuk memperkuat resiliensi berkelanjutan. Melalui rangkaian kegiatan di Adexco 2025, diharapkan tumbuh kesadaran kolektif tentang pentingnya investasi pada sains, inovasi, dan teknologi sebagai dasar mewujudkan resiliensi berkelanjutan dengan capaian-capaian nyata melalui inovasi pendanaan, kolaborasi multipihak, serta pemanfaatan teknologi. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto bertolak ke Kabupaten Flores Timur guna meninjau perkembangan pembangunan hunian sementara atau Huntara dan hunian tetap atau Huntap bagi warga terdampak konflik sosial di Adonara dan erupsi Gunung Api Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Kepala BNPB didampingi oleh Bupati Flores Timur meninjau perkembangan dari pembangunan 52 unit rumah bagi warga terdampak konflik sosial antara dua kelompok masyarakat yang terjadi di Desa Buga 5, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 27 Agustus pagi. Kepala BNPB memastikan pengerjaan infrastruktur berupa jalan umum dan sumur bor untuk akses air sesuai aspirasi dari warga setempat di Desa Ilepati berjalan baik. Selanjutnya, Kepala BNPB meninjau lokasi pembangunan Huntara dan calon hunian tetap bagi warga terdampak erupsi Gunung Api Lewotobi Laki-Laki di Desa Noboleto, Kabupaten Flores Timur. Kepala BNPB mengatakan, pemilihan lokasi hunian tetap ini didasarkan pada kajian risiko yang telah dilaksanakan oleh sejumlah pihak terkait seperti Badan Geologi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Lokasi tersebut pun sudah dipastikan aman dari risiko bencana erupsi Gunung Api Lewotobi Laki-Laki, yakni berjarak 8 km di luar kawasan risiko bencana. Kepala BNPB optimis pembangunan Huntap akan berjalan dengan lancar. Sebagian besar material untuk pembangunan rumah insan sederhana sehat atau RISA sudah tersedia di lokasi dan tinggal menunggu proses perakitan. BNPB meresmikan sumur bor sebagai sumber air bersih di 13 kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Kamis 28 Agustus 2025. Sumur bor tersebut diresmikan langsung oleh Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto di salah satu titik lokasi yang berada di Desa Kiwola, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timur Tengah Utara. Pembangunan sumur bor yang tersebar di 13 kabupaten di NTT ini totalnya berjumlah 39 titik di mana setiap daerah dibangun 3 titik lokasi sumber air bersih. Pembangunan dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk menanggulangi bencana krisis air bersih akibat kekeringan di musim kemarau yang kerap kali melanda sebagian wilayah NTT.
Pembangunan sumur bor yang dilakukan sepanjang 2024 hingga 2025 ini menggunakan anggaran yang bersumber dari dana siap pakai yang diperuntukkan bagi penanganan darurat bencana di suatu wilayah. Biaya pembangunan satu titik sumur bor di NTT berkisar antara 400 hingga 800 juta rupiah. Sahabat tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Dita Permadani undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan berikutnya dan salam tangguh.